Bayangkan Anda sedang memegang gitar. Jari kiri menekan fretboard, jari kanan memetik senar. Kedengarannya seperti musik ya? Ya iyalah ya. Tapi bagi saya itu adalah geometri loh. Setiap posisi jari adalah sebuah titik di dalam ruang. Setiap perpindahan adalah transformasi. Dan hari ini saya akan membuktikan satu hal yang akan mengubah cara Anda melihat gitar selamanya. Yaitu bahwa gitar itu adalah bukan hanya sekedar alat musik. Melainkan gitar adalah grup aljabar yang bisa Anda petik. Babak pertama kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa geometri? Hal ini dikarenakan gitar fingerstyle adalah tarian jari di atas papan koordinat. Setiap melodi, setiap chord, itu semua hanyalah kumpulan titik-titik yang bergerak. Tujuan kita pada video ini akan membuktikan 5 hal. Yang pertama, fretboard adalah bidang di R2. Yang kedua, refleksi dalam harmoni itu adalah nyata. Yang ketiga, perpindahan chord adalah isometri. Berikutnya yang keempat, bahwa geser melodi merupakan suatu translasi. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama merumuskan teorema universal fret space. Nah, kita akan coba mainkan. Ini E mayor. Lalu kita main di F mayor. Bisa ngerasain gak bedanya? Teman-teman bisa ngerasain ya, semua jari itu bentuknya sama, hanya kita bergerak satu fret ke kanan. Nah, itu bukan suatu kebetulan loh, itu adalah translasi pertama yang akan kita buktikan secara matematis. Let's go. Babak kedua, mari kita beri nama pada ruang ini. Saya sebut dia adalah F. F adalah kumpulan titik X, Y, dengan X adalah fret 0 sampai ke 24. Dan Y adalah senar 1 sampai 6. Ini adalah peta diskrit dari dunia R2. Lalu, ada satu fungsi yang ajaib. Fx, Y sama dengan F0Y dikali 2 pangkat X per 12. Fungsi ini mengatakan, setiap geser satu fret ke kanan, frekuensi nada naik 2 pangkat 1 per 12. Ini yang disebut yakni equal temperament, yaitu sistem penyetelan yang membagi satu oktav menjadi 12 bagian sama. Sekarang kita akan coba petik G di fret 0, senar ketiga. Lalu di senar kelima, fret ke-12 kita akan mainkan nada G yang sama. Ini sama-sama G. Tetapi yang pertama tuh 196 Hz. Sementara yang kedua tuh 392 Hz, tepat satu oktav. Nah, hal tersebut merupakan jarak di mana frekuensi menjadi 2 kali lipat. Inilah hukum eksponensial yang membuat gitar terdengar logis. Babak ketiga, translasi, gerakan yang paling sederhana. TABXY sama dengan X ditambah A, Y tambah B. Geser kanan atau kiri, naik atau turun senar, teorema 1 mengatakan, jika Anda geser chord sejauh K fret ke kanan, semua nada naik 2 pangkat K per 12 kali frekuensi. Buktinya singkat banget. FTK0P sama dengan F0Y dikali 2 pangkat X tambah K per 12 sama dengan FP dikali 2 pangkat K per 12. Yang artinya bare chord. Apa itu bare chord? Bare chord itu yaitu chord yang menggunakan satu jari untuk menekan beberapa senar sekaligus. Ini adalah translasi murni. Lihat contoh berikut. Ini adalah kunci A minor. Lalu ini B minor. Lalu ini adalah C minor. A minor, B minor, C minor. Pola jarinya sama persis.
inilah kenapa kapo tuh alat penjepit fret ya, itu benar-benar bekerja bagi pemain gitar. Dan inilah kenapa Anda bisa pindah kunci tanpa mengubah bentuk jari. A minor, B minor, C minor, Cis minor, D minor, atau di E juga sama. E, F, Fis, G, atau dari D juga. Ini D, E, F, dan seterusnya. Babak keempat. Sekarang kita bicara tentang cermin. Refleksi terhadap sumbu vertikal X sama dengan C, yakni RCXY sama dengan 2C dikurang X, Y. Teorema 2 ini sungguh indah loh. FRCP dikali FP sama dengan F pivot kuadrat. Apa sih artinya? Artinya, nada dan bayangan cerminnya memiliki jarak logaritmik yang sama dari nada pivot. Ini adalah inversi interval dalam teori musik. Misalnya, kita naik 2 nada atau major second. Akan menjadi turun 2 nada jika dicerminkan. Coba kita sama-sama dengarkan. Misalnya kita ambil sebuah pivot di senar 5, senar 2, fret 5, yaitu E. Lalu kita naik ke Gis. Gitu. Lalu kita ambil cerminnya tuh di sini, C. Atau misalnya kita buat juga contohnya pivotnya tuh di A atau di sini. Kita naik ke C, naik 1,5 ya. Kita akan turun 1,5 juga. Cerminnya di sini, di Fis. Nah, kerasa ya? Dengarkan simetrinya. Itulah refleksi. Itu adalah harmoni yang bercermin. Babak yang kelima. Sekarang kita naik ke level isometri. Ini adalah transformasi yang menjaga jarak. Tapi jarak apa? Ya, jarak interval. Interval dalam hal ini adalah jarak nada dalam satuan semiton. Saya definisikan metriknya tuh D mu P1, P2 sama dengan mutlak dari X1 kurang X2 per 12 ditambah log 2 F0 Y1 per F0 Y2 dalam satuan oktav. Teorema 3 mengatakan setiap translasi TA0 adalah isometri. Buktinya selisih X lenyap, metrik tidak berubah. Konsekuensinya luar biasa teman-teman. Interval dalam sebuah chord tidak berubah saat chord dipindahkan ke fret manapun. Nah, contohnya ini. Kita main di E mayor ya. Yang tadi E mayor di sini. Atau di sini E mayor gitu. Sorry, ini. Lalu kita akan pindah ke G mayor. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa shape-nya itu sama ya. Bentuknya sama. Rasanya juga sama. Suaranya identik. Itulah isometri. Atau ini A minor. Kita geser ke B minor. Shape-nya juga sama, teman-teman. Kalau A minor di sini. Sorry, falas. Di sini. Baru B minor sini. Shape-nya sama, rasanya sama, suaranya identik. Itulah yang disebut sebagai isometri. Babak yang keenam, komposisi. Kita gabungkan dua translasi, TV1 dengan TV2. Sama dengan TV1 tambah V2. Himpunan semua translasi membentuk grup Abel. Kita belok sedikit ke teori grup lah ya. Yaitu grup matematika yang komutatif. Nah, di sini ada aplikasi yang paling cantik loh. Skala mayor. Apa itu skala mayor? Skala mayor adalah urutan 7 nada dengan pola interval tetap. Pola intervalnya whole, whole, half, whole, 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 half. Atau dalam bahasa kita tuh T2, T2, T1, T2, 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 T1. Jumlah totalnya akan T12.
tepat 1 oktav. Nah, sekarang kita akan coba mainkan skala C mayor dalam senar yang sama, misalnya dari sini. Fret 0, 2, 4, 5, 7, 9, dan 12 tadi, setiap langkahnya tuh ada translasi. Setengah, 1, 1, 1, setengah, geser setengah. Nah, setiap langkah tadi adalah translasi, dan setiap nada tadi adalah komposisi. Skala adalah rantai isometrinya. Wow, sangat mind-blowing sekali ya. Kita akan masuk ke babak yang ketujuh. Kita masuk ke aljabar abstrak sedikit ya. Dalam 1 oktav, hanya ada 12 kelas nada, yaitu nada-nada yang sama meskipun berbeda oktav, seperti C dan C berikutnya. Beda oktav aja gitu C-nya. Berikutnya, Z12 sama dengan 0, 1, sampai 11. Di teorema 5 mengatakan Z12, plus 12 itu adalah grup siklus. Boleh dibilang tuh berputar seperti roda, teman-teman. Tambahkan inversi IN sama dengan negatif N. Kita akan dapatkan groove dihedral D12, yaitu simetri cermin lingkaran. Apa artinya? Artinya chord mayor dan minor adalah bayangan cermin satu sama lain. Contohnya C mayor. Nada C mayor seperti ini. Kelas nada 047, kalau misalnya kita inversi menjadi 085, akan setara dengan 037. Jadi C minor. Yang pada akhirnya apa sih? Sebenarnya kita tuh tidak sedang bermain gitar, tapi kita sedang memainkan teori grup. Gitu. Jadi ini babak intermezzo buat kita ya. Karena menarik jadi aku bagikan. Babak yang ke-9. Ceget. Ini adalah sistem yang dinamai dari 5 bentuk chord dasar, yaitu C, A, G, E, dan D. Mungkin Anda pernah dengar, bentuk-bentuk ini adalah pola jari untuk memainkan chord yang sama di berbagai posisi fretboard. Di teorema 6 mengatakan, kelima shape ini adalah satu orbit, yaitu kumpulan semua titik yang bisa dicapai dengan transformasi. Di bawah aksi Z12, urutannya C geser 3 fret ke kanan, A juga digeser sejauh 2 fret, G 4 fret, E 2 fret, D 1 fret, totalnya 12. Artinya apa? Ini akan kembali ke C1 oktav yang lebih tinggi. Setiap shape adalah isometri dari shape sebelumnya. Coba kita akan mainkan C mayor di shape yang berbeda-beda. Kita mainkan C mayor di shape C. Lalu kita akan mainkan C mayor di shape A. Tadi A di sini berarti C di sini. Lalu kita akan mainkan C mayor di shape E. Berarti di shape E itu kayak gini. Ini G, A, B, C. Nah. Ini C, ini C, ini C. Semuanya C mayor. Shape-nya aja yang berbeda, tetapi kualitasnya sama. Jadi, ceget adalah geometri yang berjalan. Babak yang ke-11, Travis Picking. Ini adalah teknik fingerstyle yang dinamai dari Merle Travis, di mana ibu jari bergantian memetik bass, sementara jari lain memetik melodi. Polanya berulang. Teorema 8 mengatakan setiap isometri menjaga struktur ritme dan interval berurutan. Buktinya, D mu, P, P, I, lalu P, P, I tambah 1 sama dengan D mu, P, I, P, I tambah 1. Sebagai contoh, kita akan mainkan pola 1, 6, 2, 5 di nada dasar C. Kita akan mainkan dengan pola yang sama untuk nada dasar E ya. Ready? Oke.
polanya sama, nada dasarnya beda. Itulah yang membuat, dengan konsep ini membuat permainan gitar kita menjadi lebih portable guys. Let's go. Oke teman-teman, mari kita rekap semua teorema yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa translasi semiton yaitu sama dengan 2 pangkat K per 12. Refleksi itu sama dengan inversi interval. Yang berikutnya, translasi itu adalah isometri. Lalu berikutnya, komposisi translasi itu sama dengan grup Abel. Lalu berikutnya, Z12 dan D12 adalah grup kelas nada dan simetri cerminnya. Lalu CAGED, C-A-G-E-D, itu sama dengan orbit Z12, yaitu 5 bentuk chord dan merupakan satu keluarga. Lalu mode adalah, atau mode sama dengan rotasi di Z12. Pada akhirnya, mode hanyalah translasi dari skala. Berikutnya, isometri itu menjaga ritme. Pola fingerstyle-nya bisa jadi ikut berpindah, tetapi isometri yang menjaga ritmenya. Sehingga teman-teman bisa tahu bahwa itu semua adalah peta jalan dari musik itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang membahas geometri. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah peta jalan, ini adalah musik, dan ini adalah geometri. Sebagai penutup, kita telah buktikan bahwa fretboard adalah ruang metrik. Translasi dan refleksi adalah isometri. Z12 dan D12 menjelaskan harmoni, mode, atau circle of fifth. Bagi matematikawan, telah begitu jelas bahwa geometri transformasi begitu bersuara. Bagi gitaris, transposisi instan, improvisasi yang berbasis pada simetri, harmoni, atau melalui refleksi. Gitar bukan hanyalah alat musik saja, teman-teman. Gitar adalah ruang geometri transformasi yang bisa kita petik. Sekarang, ambil gitar Anda, petik satu nada, itu di titik F, geser jari itu adalah transisi atau translasi. Balikan melodi, itu adalah refleksi, baru Anda bisa melakukan semuanya itu di dalam gitar, tanpa Anda harus menulis geometrinya di buku Anda. Jadi Anda sedang memainkan matematika di dalam gitar Anda. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan. Terima kasih juga kepada Benson, Mazzola, Timoczko, Lewin untuk segala referensi yang telah Anda berikan dan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kalau misalnya video ini mengubah cara Anda melihat gitar, jangan lupa di-share dan sampai jumpa di transformasi berikutnya. See you in the next video.